Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wajib wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PLT UPTS Negeri 1 Giri Tunggal, Bapak Sunaryo SPP, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah melimpahkan nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita tetap bisa bertemu di sini, berkumpul bersama, ya, hari ini bisa menyempatkan waktunya dengan paparan yang saya akan berikan, ya. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, ya. Menindaklanjuti kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu selama 12 minggu berjalan di PDKBP JOK Lampung di angkatan 2 ini. Ternyata kita telah tiba di rencana tindak lanjut. Nah, ini adalah suatu pembelajaran yang berbasis proyek. Mungkin sudah tidak asing lagi ya kepada Bapak Ibu tentang pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, sebelumnya ke materi, saya ingin biar berkonsentrasi dulu lah Bapak Ibu ya, biar semangat ya, karena ini cuacanya cukup panas ya, biar konsentrasi sambil apa ya, pokoknya kita santai aja dulu ya. Oke. Berlatih konsentrasi sebentar ya. Kalau saya bilang misalkan ya, kalau saya bilang ke depan berarti angkat tangannya ke depan ya. Oke, contoh dulu ya. Oke, tangan ke atas. Oke, ke atas, ke atas. Ayo kemana ya? Oke, ulangi sekali lagi. Oke ya, lebih konsentrasi Bu ya. Kalau ini nggak konsentrasi nanti konsennya bau. Ya makanya konsentrasi. Oke ya. Oke, tangan ke atas. Oke, tangan ke samping. Oke, tangan ke atas. Oke, berputar-putar. Oke, berputar-putar. Berputar-putar, stop. Oke, pegang hidung. Ya, ayo. Oke, ulangi. Berputar-putar. Oke, stop. Oke, masih berputar-putar ternyata ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Ini adalah pembukaan sebentar ya, biar konsentrasinya lebih fokus ya. Di sini untuk rencana tindak lanjut saya mengambil yaitu dengan judul program atau judul kegiatan yaitu di aktif bergerak dengan musik ya. Ini tidak lain dengan halnya yaitu senam irama ya. Kenapa saya mengambil aktif bergerak dengan musik? Ini biasanya kalau anak-anak itu mendengar musik biasanya langsung bergerak ya, enak ya, daripada mungkin harus berlari sendiri ya. Kalau mendengarkan musik itu lebih apa ya, kayaknya lebih efektif ya. Bahkan untuk orang dewasa kalau dengar musik kayaknya saya lihat seneng goyang-goyang ya. Itu adalah saya mengambil salah satu judul programnya atau judul proyeknya adalah aktif bergerak dengan musik. Nah, itu tidak lain tidak lebih dengan latar belakang seperti ini Bapak Ibu ya. Dengan melihat kondisi sekolah ya, sekolah kita di UPT Negeri 1 Giri Tunggal ini, saya melihat aktivitas kebugaran atau fisik atau untuk bergerak anak itu ada dua sesi ya, yaitu di pembelajaran PJOK dan itu juga di senam setiap hari Jumat ya. Jadi selain itu kayaknya untuk aktif bergeraknya masih berkurang sekali. Jadi kita perlulah, karena anak-anak itu masih terbatas bergeraknya. Bahkan itu menurut konsep pembelajaran pendidikan gerak itu anak itu tidak terbatas geraknya. Ya, maka dari itu saya mengambil tema itu biar anak itu aktif bergerak ya. Kenapa? Dengan musik itu sendiri. Nah, itu seperti senam irama nantinya. Nah, proyek ini merupakan artinya paling sederhana Bu ya, karena murah kan, cuma mungkin kan dan sederhana, murah, mudah dilaksanakan ya. Paling cukup musik, udah bergerak, ya nggak ada yang alat-alat peralatan yang mahal lainnya. Nah, terus di situ juga
saya mengaitkan itu ada 3 manfaat aset, yaitu aset pertama itu aset politik. Aset politik ini yaitu Bapak Kepala Sekolah ya, karena tanpa dukungan beliau kayaknya tidak akan berjalan proyek ini ya. Terus aset manusia yaitu nanti ada guru dan peserta didiknya, itu masuk ke aset manusia. Dan aset fisiknya itu nanti ada halaman atau lapangan sekolah ini dan sound system untuk pengeras suaranya. Di dalam program ini ada 3 aspek ya, jadi nanti ada voice, choice, dan ownership. Ini jadi nanti suara dan kepemilikan itu berdasarkan berdasarkan murid ya. Jadi nanti murid itu menentukan musiknya sendiri dan menentukan gerakannya sendiri ya, seperti itu. Nah, dan untuk menghilangkan isu-isu sosial bahwa senam itu biasanya identiknya dengan siapa Bapak Ibu perempuan kan. Nah, kita nanti mencoba biar ada instruktur itu laki-lakinya, jadi untuk menghilangkan isu-isu sosial itu. Oke, selanjutnya tujuannya yang pertama itu peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik ya. Nanti seperti membuat pemanasan, gerakan seperti apa, gerakan inti dan gerakan pendinginannya. Yang kedua, peserta didik mampu memimpin senam bersama kelompok dengan percaya diri. Nah, nanti setiap hari Jumat, jadi kelompok itu berganti-ganti. Kelompok 1 hari Jumat ini, kelompok 2 Jumat depan. Jadi kita tidak bosan Bapak Ibu. Setiap senam tidak itu aja ya. Yang ada kan paling senam Lampung Berjaya aja kan, Lampung Berjaya. Nah, ini nanti biar setiap hari Jumat itu ada apa ya, berganti-ganti gitu senamnya dan gerakannya. Terus peserta didik secara berkelompok mampu membuat video gerak berirama mengikuti musik dengan durasi. Nah, nanti di programnya itu juga peserta didiknya membuat video dan direkam itu selama 15 menit. Ya, itu nanti untuk tujuannya. Terus selanjutnya capaian dan langkahnya ya. Capaian ini ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik ya. Jadi membuat rangkaian gerakan sendiri menggunakan musik yang mereka pilih sendiri juga. Langkah-langkahnya yaitu melakukan sosialisasi dulu ya kepada murid dan orang tua nanti yang akan dilaksanakan insya Allah di September nanti 2024 atau setelah PTS ya, penilaian tengah semester. Terus selanjutnya pembagian kelompok dan mencari referensi senam sebanyak-banyaknya dari berbagai media. Nah, biasanya kan anak-anak kita ini sudah sering memegang HP kan, biar nanti dimanfaatkan sama mereka, tidak membuat yang lihat yang negatif lah, karena di sisi positifnya ada. Misalnya ya contoh dari YouTube, melihat referensi senam, TikTok itu juga ya, atau media sosial lainnya. Selanjutnya membuat rangkaian senam itu sendiri, yaitu ada pemanasan, inti, dan pendinginan. Terus selanjutnya menentukan musik yang akan diselaraskan dengan musik. Nah, ini nanti menentukan gerakannya itu diselaraskan dengan musik. Oh, ini pasnya seperti apa, biar mereka sendiri. Dan ini nanti berkolaborasi dengan guru kelas ya. Mungkin guru kelas bisa berkolaborasi. Salah satunya mungkin menyelaraskan nantinya. Misalnya melihat anak-anak kita gerakannya seperti ini, musiknya ini udah pas belum, agar selaras. Terus latihan masing-masing kelompok. Jadi nanti setiap kelompok harus latihan masing-masing ya. Nah, yang kedua capaiannya itu peserta didik mampu memimpin senam bersama kelompok. Langkah-langkahnya, setiap kelompok akan menampilkan senam dengan durasi 15 menit ya. Terus selanjutnya rencana pelaksanaan nanti mulai tanggal 1 November 2024. Dan pelaksanaan penunjukan nanti ada murid itu sendiri, guru PJK dan semua guru. Terus Jumat berikutnya penampilan kelompok 2 dan 3 dan selanjutnya nantinya. Dan setiap kelompok membuat video senam dan menyebarkan di media sosialnya masing-masing. Kan anak-anak kita ini banyak yang sudah punya HP ya, mungkin punya WA, dipasang di status WA-nya dan Facebook atau TikTok mereka masing-masing. Terus struktur program dan mitra dalam komunitas. Nah, jenis programnya ini nanti kokurikuler maksudnya Bapak Ibu. Itu bisa seperti pembiasaan ya. Jadi nanti pembelajaran ini yang berbasis musik ini di luar dari pembelajaran PJOK ya, bisa di pagi hari atau setelah istirahat seperti itu. Sasarannya di fase C kelas 5 ya. Kenapa saya masih mengambil kelas 5 ya, mungkin hanya untuk awalan, karena nanti kalau memang
sudah efektif bisa kita coba ke kelas 4. Kalau kelas 6 kayaknya bentar lagi lulus, jadi tidak begitu inilah, tapi tetap nanti dicoba ya. Terus dibuat menjadi 5 kelompok ya, jadi kelas 5 itu ada 30 anak ya, jadi nanti dibuat 5 kelompok, per kelompoknya 6 anak seperti itu. Nah, lini masanya pembuatan video dimulai dari 1 November 2024 sampai 15 November 2024. Nah, nanti mengupload video di sosmed mereka mulai tanggal 16 November 2024 sampai 30 November 2024. Nah, penampilan masing-masing nanti dimulai 6 Desember. Jadi setelah ini mulai 6 Desember kita sudah melihat produknya, Bu. Jadi melihat produknya kelompok 1 misalnya pertama kan, tampil dulu nanti mempraktekkan gerakan mereka yang sudah dibuat. Nah, mitranya itu dalam komunitas nanti ada guru kelas. Ya, guru kelas ini memantau atau memberi menyelaraskan itu tadi. Jadi agar sinkron. Terus dan orang tua murid ini juga penting ya Bapak Ibu, ini bisa memonitoring mereka nanti latihan di rumah masing-masing. Terus selanjutnya pemanfaatan aset ya, pemanfaatan aset itu masih ya di politik ya, karena tanpa dukungan kepala sekolah semua program di sekolah kayaknya tidak berjalan ya Bapak Ibu ya. Makanya saya memanfaatkan aset politik itu. Dan yang kedua manusia, yaitu ada guru PJOK dan guru kelas sebagai fasilitator nantinya, dan peserta didik itu sebagai pelaksana programnya, dan orang tua sebagai monitoringnya. Terus selanjutnya fisik, yaitu aset fisik, lapangan, halaman, dan sound system sebagai pengeras suaranya nantinya. Terus rencana evaluasinya pembuatan rangkaian gerakan berirama. Nah, ini nanti secara penilaian ya, tidak kita menilai tidak seproduknya saja, tapi proses mereka waktu membuat gerakan senam, terus pembuatan video, yaitu melalui observasi langsung dan refleksi ya, bagaimana kesulitannya mungkin apa yang masih perlu diperbaiki melalui refleksi nanti. Terus penilaian pada saat penampilan senam. Nah, ini penampilan senam ketika produknya itu nanti sudah jadi, nah nanti ada penilaian unjuk kinerja kelompoknya itu, dan ada wawancara ini nanti coba pakai metode peer teaching ya, maksudnya antara teman, bagaimana sih teman-temannya melihat merasa senang nggak kelompok yang si satu tampil gitu, itu nanti melalui wawancara. Terus penilaian pembuatan video senam irama. Nah, ini nanti ada nilainya juga Bapak Ibu untuk pembuatan videonya ya. Jadi seperti observasi video itu contohnya mungkin teknik pengambilan videonya ya, dan pengeditannya itu mungkin kadang kan anak sekarang editnya itu udah pintar nih, walaupun anak kelas 5 kayaknya sudah mampu itu ya, anak zaman sekarang. Terus selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, ini mungkin tantangan yang pertama itu mungkin proses pembuatan rangkaian gerakan senam, karena yang saya ambil ini masih kelas 5 ya, mungkin anak-anak masih kesulitan untuk merangkai, ini gerakan pemanasan, gerakan inti, pendidikan itu seperti apa ya. Jadi nanti solusinya itu bisa saya membimbing langsung dan memberikan referensi gerakan atau referensi musiknya. Terus peserta didik tidak terlibat aktif. Nah, ini kalau dalam kelompok biasanya kan ada yang aktif nih, cuman mainan atau ini. Nah, ini nanti dikasih solusi membagi peran dan membagi tugas secara jelas. Dalam kelompok memberikan konsekuensi berdasarkan kesepakatan kelompok masing-masing. Jadi nanti kalau yang nggak terlibat aktif, setelah dibagi peran masih nggak aktif, mungkin ada konsekuensi bersama. Misalkan dikasih hukuman untuk yang membantu dia agar aktif itu tadi. Terus pembuatan video. Nah, ini solusinya peserta didik diberikan contoh tutorial membuat gerakan senam secara langsung atau melihat video senam itu. Terus mungkin bantuan orang tua dalam proses pembuatan video. Nah, ini bantuan orang tua boleh ya, jadi orang tua atau kakak atau siapa saja itu boleh ya untuk membantu membuatkan videonya. Terus ini untuk penampilannya nanti cuacanya tidak mendukung ya, karena ini senam ini nanti dilakukan di halaman ya. Kebetulan halaman kita belum dipaving ya Bapak Ibu, takutnya kalau hujan becek ya. Kalau becek mungkin solusinya kita bisa berpindah di ruang kelas waktu latihan. Oke. Nah, terima kasih selanjutnya ya.
mungkin Bapak Ibu mengenai pembelajaran berbasis project ini dengan yang saya ambil judul itu aku bergerak dengan musik. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Jadi intinya begini ya Bapak Ibu ya, kita mengajarkan anak itu untuk aktif bergerak ya, karena gerak itu nantinya akan sesuai agar bermakna lah, agar bermakna kepada anak-anak kita selama sepanjang hayatnya. Jadi mereka sadar, kita harus bergerak. Makanya mulai sekarang ini kebetulan ya kita coba di proyek ini ya. Dan tidak lain Bu ya, Bapak Ibu ya, karena ini masih rencana ya, rencana tidak lanjut ini masih bisa dirubah atau bahkan mungkin ada masukan yang lebih bagus, pasti ya malah lebih bagus Bu ya, agar lebih bagus ke depannya. Oke, mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, konsentrasi lagi nih perlu kayaknya, perlu konsentrasi lagi ya. Oke, konsentrasinya tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3. Oke, kalau saya bilang selamat pagi tepuk 1, selamat siang tepuk 2, selamat sore tepuk 3, selamat malam tidak usah bertepuk ya. Kenapa? Karena malam berisik nanti Bu kalau tepuk malam-malam ya. Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu mengenai paparan hari ini ya, untuk tindak lanjut ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya, tanpa kita tetap harus berkolaborasi ya Bapak Ibu ya, karena untuk mewujudkan proyek itu tidak bisa berjalan sendiri kita ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke.